Bursa Efek kodenya SMDR. Sekilas PT Samudra Indonesia Terbuka ini adalah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama. Sejak tahun 1999 sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1950-an, berawal dari bisnis keagenan kapal yang dirintis oleh Bapak Sudarpo Sastro Astono. Kegiatan pelayanan yang diberikannya, beberapa diantaranya adalah pelayaran peti kemas, tanker, bulk, dan offshore carrier, pengelolaan kapal, dan keagenan. Samudra Indonesia ini motonya Connecting Indonesia. Selain itu, SMDR juga bergerak di transportasi darat, depo peti kemas, pergudangan dan pusat distribusi, logistik pihak ketiga, logistik proyek, logistik pengangkutan dengan pendingin. Ini juga belakangan mulai populer karena dibutuhkan untuk pengangkutan antivirus ya, atau vaksin ya. Kemudian ada TPK Palaran di Dermaga 303 sampai 305 Terminal 3 Tanjung Priok, itu operasinya SMDR. Di Dermaga 208 Tanjung Priok juga, kemudian di Dermaga Serbaguna Nusantara. Cukup banyak yang dikelola di pelabuhan. Anak-anak bisnisnya diantaranya adalah Samudra Property. Samudra Property ini lebih ke untuk mempermudah pengelolaan aset properti milik perusahaan. Lingkup kerjanya pengelolaan properti, pemeliharaan dan pengawasan dan lain-lain lah yang berhubungan dengan properti. Kemudian ada Samudra Service yang bertujuan untuk memudahkan dan mendorong unit usaha yang ada di dalam perusahaan untuk dapat lebih fokus pada usaha pencapaian kerja, pencapaian kinerja masing-masing ya. Kemudian kita akan coba lihat angka-angka. SMDR bisa dilihat di situ. Q4 2019 itu dia minus cukup besar karena ada pembelian kapal. Seharusnya Q4 sekarang normally bisa di sekitaran angka Q2 atau Q3. Let's see, itu peluang untuk tentunya upside harga. Nah, di sini kita bisa lihat per yang disetahunkan itu 9,32 atau sekitar 9. Ini cukup bagus untuk sektor perkapalan ya. Per rasio trade to man atau TTM-nya jelas masih minus. Yang paling mencolok itu adalah PBV-nya. Masih murah banget, 0,38. Calon beggar. Di data kali ini yang ada per lembar saham atau per share ini, ada yang pingin saya sorot sekali, itu di cash per share-nya itu. Cash per share-nya SMDR ini masih 405, itu masih lebih besar daripada harga terakhir per hari ini. Harga terakhir per saat video ini diupload ya. Ini juga perusahaan yang rajin sekali bagi dividen. Setidaknya sekitar 5 tahun terakhir secara berturut-turut selalu bagi dividen. Bahkan tahun kemarin 2020 tetap bagi dividen meskipun kondisi keuangan cukup berat. Tadinya diperkirakan tidak bagi dividen, tapi ternyata tetap. Artinya investor oriented banget. Bahkan pada tahun 2017, 2016 itu di kisaran ratusan rupiah loh.
dividennya, karena memang sudah pernah stock split ya kalau nggak salah di sekitar tahun 2017. Nanti kita bisa lihat data selanjutnya benar nggak dia udah pernah stock splitnya itu di berapa banding berapa. Nah ini dia, benar, pada tahun 2017, Agustus 2017 SMDR udah pernah stock split dengan rasio 1:20. Ini adalah komposisi kepemilikan saham SMDR. Di publik hanya sekitar 27,81% yang beredar. Samudra Indonesia Tangguh sebagai holding company memegang mayoritas 57,98%. Kemudian PT Ngrumat Bondo Utomo jadi insider 14,21%. Direksi juga pada punya saham di sini. Ini secara teknikal bisa dilihat moving average, convergence, divergence, MACD-nya sedang berusaha manjat ke atas ya. Secara jangka panjang juga kita lihat resisten terdekat ada di angka 400 lulus diuji bisa naik ke 400-an, 500-an sampai ke 600 mungkin. Why not, kita lihat kinerja keuangannya bagus untuk investasi, masih murah malah. Nah ini selanjutnya dari sisi bandarmologi, broker summary, rata-rata masih pada nyangkut di harga di atas harga sekarang. 5 teratas masih di atas harga sekarang, masih lebih besar peluang untuk mereka menarik harga saham ini ke atas. Itu saja sementara analisa dari saya ya.